Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir. Seperti biasa, kami akan membawakan 3 berita pilihan utama pada hari ini. Mungkin kita akan langsung saja membacakan berita yang pertama ini ya Bang. Ini cukup menghebohkan dan masih infonya baru kita dapatkan. Ya, betul. Kami hanya mendapatkan informasi sekilas bahwa telah terjadi dugaan tindak pelecehan seksual terhadap sejumlah santri yang dilakukan oleh pemilik pondok pesantren. Waduh, ini di mana ini? Di mana? Ini di kawasan Padang Tualang. Ini Padang Tualang, Langkat ya. Langkat, dan nama Syekhnya Syaiton atau apa? Syekh, betul Syekh ya. Tapi siapa kita belum tahu. Karena gitu. Ya, biasa, ya? Teman saya kan dulu pernah gitu, saya Syekh katanya. Panjangannya Syaiton. Iya. Iyalah kan, kalau yang kayak gitu kan kelakuannya berarti kelakuan bisa syaitan. bukan syekh yang alim dan sebagainya kan, tapi memang itu. Ini informasinya korbannya berapa orang, Bang? Infonya lebih dari 3. Lebih dari 3 orang, tapi sejauh ini yang melapor infonya baru 1 orang. Wanita semua atau laki-laki? Nah, ini yang belum kita ketahui secara ya. pasti. Tapi reporter kita Muhammad Anil sudah berada di lokasi katanya. Ya, kita boleh menghubungi Anil sekarang. Halo Anil. Halo, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Selamat sore Anil. Nil, bisa dijelaskan Nil ini seperti apa informasi tentang dugaan pelecehan yang terjadi di pondok pesantren ini, Nil? Silakan Nil. Baik, Bang Arai dan Bang Agus, memang ini cukup menghebohkan ya Bang, warga Kabupaten Langkat, khususnya di Kecamatan Padang Tualang. Seperti informasi yang baru kita terima sekitar siang hari tadi lah ya Bang, ini kan namanya sudah sore hari. Jadi memang ada salah satu pondok pesantren yang berada di Kecamatan Padang Tualang, itu diduga pimpinannya melakukan pelecehan seksual terhadap santriwatinya seperti itu Bang Ara dan Bang Agus. Perempuan berarti ya? Ya, benar Bang, perempuan. Jadi memang informasi yang kita peroleh ada lebih dari 3 orang santriwati ya Bang. Namun ketiganya memang saat ini sudah tidak berada lagi di dalam pesantren, pondok pesantren seperti itu Bang. Namun dari berhenti atau bagaimana Nil? Sudah selesai tamat atau keluar karena kasus ini? Keluar Bang, karena kasus dugaan pelecehan ini Bang. Jadi dari ketiga informasi yang kita peroleh itu baru 1 ya Bang yang melaporkan pimpinan pondok pesantren ini ke Polres Langkat Bang. Namun informasi yang kita peroleh ia diduga dilecehkan oleh pimpinan yang bermoduskan ya Bang. Ini yang melaporkan ya Bang, dia bermoduskan mencari kutu Bang di rambut. Atau dalam artian seperti ini, ya menurut informasi yang kita peroleh, santriwati ini sebelumnya itu sempat kabur. Ini alasan dari pemilik pesantren Bang. Jadi sempat kabur dan sempat diamankan kembali oleh pihak pondok pesantren. Namun ditanyai oleh pemilik pesantren kenapa dia kabur, katanya ia dikucilkan karena banyak kutu seperti itu Bang. Namun ia sempat berinteraksi dengan korban ini sebenarnya Bang, dan itu tidak tahu bagaimana tiba-tiba ia memasukkan tangannya Bang di dalam jilbab, itu memegang bagian leher perempuan santri itu Bang, santriwati itu Bang. Namun pengakuan dari santriwati sendiri tadi sempat kita hubungi juga ya Bang, karena memang saat ini sudah didampingi juga oleh Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan dari pemerintah Kabupaten Langkat sendiri. Ia pun mengaku bahwasanya apa yang dikatakan oleh pemilik pondok pesantren itu bukan hanya memasukkan tangannya dari balik jilbab itu memegang rambutnya Bang, tetapi dari bawah Bang, dari bagian pinggul meraba hingga masuk ke dalam jilbab seperti itu Bang. Itulah yang diungkapkan oleh pendamping dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Langkat Bang. Namun informasi lain yang kita terima, ada dugaan-dugaan santri yang lainnya, itu ada dugaan pelecehan, yaitu pada salah satu korbannya yang mengaku Bang sama dinas, ini sudah diketahui memang keberadaannya, yaitu salah satu warga Kabupaten Langkat juga yang bertempat tinggal di Kecamatan Gebang Bang. Jadi
itu mengaku ia juga diduga dilecehkan oleh pemilik pondok pesantren ini. Modusnya bang, pada saat itu ia disuruh masak bang di dalam rumah pemilik pondok pesantren ini. Jadi kondisi pesantrennya itu bang, di depannya itu rumah pemiliknya bang, baru ada pagar yang masuk ke dalam kawasan pondok pesantren bang. Jadi pada saat itu pengakuan korban, pemiliknya ini yang sebenarnya cukup yang kita terkejutkan itu, dia memiliki gelar LC ya bang, LC dari luar bang, dari tamatan apa kan bang, LC. Jadi ya, terakhirnya dia bermoduskan menyuruh masak santri ini di dalam rumah pribadinya. Alasan Umi atau istri dari pemilik pesantren ini sedang pergi. Namun tiba-tiba si pemilik pesantren ini spontan gitu memeluk dari belakang bang santrinya ini dan hingga memegang bagian dada dari santrinya. Ini korban yang digebang bang. Itu informasi yang kita terima sampai saat ini. Seperti itu bang Agus dan bang Ara. Usia rata-rata santrinya ini berapa nih? Untuk baik bang, yang melaporkan ke Polres Langkat itu masih duduk bangku kelas 2 SMP bang. Itu yang di Polres Langkat yang saat ini yang sudah dimelaporkannya bang. Namun yang untuk di Gebang itu informasinya SMA bang, tingkat SMA dia bang, aliyah. Seperti itu bang. Berarti Pak Syekh ini suka dengan apa ya? Daun muda kayaknya ya, Pak Syekh ini ya. Ya memang mengingat memang korbannya masih terbilang muda ya bang. Masih ya betul. Duduk Kalau di bangku sesama SMP dan pelajar. Kalau sesama guru di sana berat mungkin kayaknya ya. Ya lagi ilmu ya. Itu namun bentuk ya bang. Pesantrennya sendiri seperti apa nih? Apakah seperti pondok atau bagaimana? Karena ada perbedaan usia tadi ya. Ada yang usia SMP, ada yang usia SMA. Apakah ada kalau di bawah aliyah apa ya? Sanawiyah. Iya. Sanawiyah deh bang. Aliyah ya kan? Iya bang. Jadi memang itu berupa pondok pesantren gitu bang. Ada tempat tinggalnya di situ bang. Ada musolanya, bahkan ada gerbang untuk masuk ke dalam pondoknya seperti itu bang. Namun di depan tinggal di asrama begitu? Iya benar bang. Ada disediakan rumah-rumah di situ bang untuk tempat tinggal para santri bang. Jadi memang informasi yang kita peroleh juga hampir mendominasi ya bang, bukan lebih banyak santriwati dibandingkan santri yang ininya bang, yang prianya seperti itu. Jadi hampir mendominasi itu rata-rata santrinya perempuan bang. Perempuan ya. Ya. Sejauh ini bagaimana Nil? Perkembangan pelaporannya bagaimana? Baik bang, jadi memang informasi yang kita peroleh juga ternyata mereka pada tanggal 3 September kemarin sudah sempat ada pertemuan bang dengan warga, ke pihak kecamatan, warga, dan ada juga pihak kepolisian seperti itu. Jadi dalam pertemuan pada waktu itu keluarga korban yang anaknya ini sekarang menjadi korban melaporkan di Polres Binjai, di Polres Langkat itu meminta bang pada saat itu si pemilik pondok pesantren ini agar pergi dari lokasi bang. Namun itu tidak diindahkan dan itulah yang menjadi penyebab mengapa ia dilaporkan sama korban seperti itu bang. Dan memang sejauh ini perkembangannya tadi kita sudah komunikasi dengan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Mereka sedang menuju ini bang, sekarang posisinya di Gebang untuk mencari korban lainnya dan akan membuat laporan bang terhadap pemilik pesantren seperti itu bang Agus dan bang Arai. Berarti indikasinya mungkin saja ada lebih dari 3 nih. Mungkin bang, ada kemungkinan bisa jadi lebih dari 10 mungkin bang. Karena bisa jadi bang. Makanya ini lagi berupaya dinas terkait sendiri untuk mencari korban-korbannya bang. Karena ini udah mulai satu korban mengaku ada kawannya gini, ada kawannya. Ya ini udah mulai terbuka dia bang. Jadi ini udah lebih dari 3 kemungkinan bang. Oke, baik. Tapi yang SMP tadi sudah resmi laporannya ya? Sudah bang, sudah ada surat bukti laporannya pun sudah ada bang. Oke, baik. Pihak yang tertuding sendiri bagaimana nih? Ada keterangan apakah sudah memberikan keterangan, berkilah atau bagaimana? Ini bang, kita lagi berupaya bang untuk semoga bisa kita wawancarai bang untuk pemiliknya sendiri. Tadi kan sudah ke sana ya, itu ya. Gambaran pondok pesantrennya di mana sekarang? Sepi kah atau normal seperti biasa? Normal saja bang, tapi kebanyakan memang santri-santri sendiri itu berada di dalam pagar ya bang, tidak keluar gitu, hanya beberapa sekali terlihat
santriwati itu keluar mengarah ke musola, habis itu balik lagi ke dalam gerbangnya, seperti itu Bang. Oke. Mungkin nanti kalaupun sulit kali wawancara dengan Pak Syekh, Pak Anil bisa juga pakai sorban nanti ke sana kan? Bisa nyaman. Kalau dia casingnya meyakinkan ya. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan ya Syekh. Ya barangkali nanti bisa kita upayakan untuk konfirmasinya dari pihak yang tertuduh ya. Terlapor lah. Sekarang kan sudah dilaporkan apa gitu responnya, apa jawabannya begitu, apakah berkilat atau seperti apa gitu. Itu Nil, barangkali Nil. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Nil. Baik, selamat sore Bang Arai, Bang Agus. Iya. Selamat sore. Nah, itu dari Anil ya. Kalau betul 10 itu luar biasa. Lumayan banyak juga sih. Banyak. Bisa jadi kasus kayak nasional di ini. apa kemarin ya, yang anak pemilik pondok siapa namanya, Mas Beci ya. Mas Beci. Itu udah dihukum ya? Udah. Walaupun ponisnya ringan kayaknya. Mas Beci juga jago juga itu. Mungkin terinspirasi kali ya sama Mas Beci ya. Nah, ini soal dugaan pelecehan ini barangkali imbauan kita, korban harus berani ya, karena berani bicara gitu, sehingga kasusnya bisa diusut dan dugaan kasus serupa bisa diusut tuntas dan pelakunya juga bisa diproses sehingga bisa terungkap ini dan tidak terulang lagi gitu ya. Ya, karena biasanya orang-orang seperti ini kan berlindung di balik jubah dan figurnya kan, figur betul. Sebagai orang yang alim, orang yang bersimpatik, yang punya wibawa ya kan. Figur, tapi ternyata figur ya, Bang. Figur lain ya. Angkat gelas mukawan kalau itu. Kalau figur. Nah, ini yang perlu ya, Bang, harus berani speak up. Harus berani speak up. Ya, rata-rata kasus seperti ini tidak terungkap karena korbannya juga nggak berani. Ya, satu sisi dia malu, satu sisi dia takut gitu kan. Tapi biasanya kalau sudah satu berani bicara, yang lain ikut. Iya, aku juga gitu ya. Tadi dibilang Anil kemungkinan bahkan lebih dari 3 ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa terungkap lah ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini ada apa, Bang? Yang kedua kita kembali ke Medan ini. Sebenarnya kasus kecil tapi tidak ada salahnya dijadikan semacam apa ya, untuk berhati-hati ya. Ini, di kawasan Pelabuhan Belawan ada ya bisa dibilang agak marak lah ya pencopetan, betul. Terutama sekarang ponsel dan pelakunya itu ternyata orang porter di situ, tukang angkut-angkut barang. Ya. Ini bukan kali pertama ini, Bang. Beberapa waktu lalu dia malah bawa pakaian semacam bal lagi, bisa dibawanya lari, dan itu syukurnya rekam CCTV. Kalau itu bukan jambret lagi namanya. Itu dah apa namanya itu? Rampok ya, garong itu. Garong itu namanya. Waktu itu beberapa waktu lalu itu terang-terangan dia barang yang besar itu diangkut di bawah. Orang yang sama? Bukan kayaknya. Bukan. Kalau berarti yang ada kawanannya ya? Ya, bisa jadi ya. Mungkin terinspirasi ya karena melihat berhasil kan gitu berhasil. Kan. Nah, ini juga begitu ya. Dia beraksi di dalam kapal berarti. Di dalam kapal KM Kelut ketika sandar, biasalah ya ketika sandar ya. Para tukang angkut itu masuk naik atas untuk membawakan koper-koper. Penumpang juga nggak fokus ya, Bang. Nggak fokus karena begitu ramainya kan. Gitu ya. Biasalah kalau udah kayak gitu kan desak-desakan situasi. Mau cepat-cepatan turun ya kan, padahal nggak usah cepat kan turun juga kan. Duduk tenang ya santai slow. Ini mau turun akhirnya HP bawa HP mana kan gitu. Betul. Ya, ini ada videonya ya. Ada kita lihat dulu videonya. Pada hari Selasa kemarin, sebelum kapal berangkat, kami mendapatkan laporan
dari kapal bahwasanya ada penumpang yang kehilangan handphonenya. Nah, dari laporan tersebut petugas ABK dari KM Kelut mengecek CCTV dan ditemukan memang ada salah satu oknum portir yang mengambil handphone tersebut. Nah, setelah mendapatkan video tersebut, kami berkoordinasi dengan pihak penyelenggara pelabuhan dalam hal Pelindo dan mandor portir untuk mengecek bahwasanya ini adalah mandor yang bekerja di pelabuhan. Nah, setelah kita confirm, kita langsung ke rumah portir tersebut, dan saat ada di rumah portir tersebut mengakui bahwasanya dia mengambil HP dan mengembalikannya. Jadi untuk saat ini kami koordinasi juga dengan pihak kapal dan penumpang yang kehilangan handphone tersebut, meminta agar handphone tersebut dikirimkan kembali ke Batam. Posisi saat ini handphone sudah dikirimkan ke Batam, dan kejadian ini kami laporkan juga ke pihak Polres Pelabuhan Belawan, dan kami setelah koordinasi dengan pihak Pelindo dan instansi terkait, kita mintakan bahwasanya portir tersebut tidak bekerja lagi di sebagai portir di KM Kelut. Ya, langkah kita untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Nah, untuk mengantisipasi kejadian tersebut perlu diketahui bahwa di kapal Kelut ini terdapat CCTV di setiap dek dan di setiap sudut ruangan. Nah, untuk para penumpang yang menggunakan jasa KM Kelut, kami pun menyediakan safety box di atas kapal. Jadi jika memiliki barang berharga, kami silahkan untuk menggunakan fasilitas safety box tersebut, dan safety box tersebut gratis. Nah, itu dia Bang. Ada sekarang sudah ada safety box katanya. Safety box ya. Tapi itu bentuknya kayak apa belum tahu ya safety boxnya ya. Maksudnya di mana gitu ya kan? Kalau ditenteng-tenteng di bawah atau bagaimana? Atau dia di atas tempat tempat istirahat penumpang atau di mana gitu ya. Kan masalahnya pas waktu turun. Nah, ya itu kan? Ya. bukan pas di atas. Ya. Kalau pas di atas siapa yang mau ngambil, kan orang masuk di apa ini kan? Pas lagi penumpang naik ya. Iya. Bagaimana pakai safety box? Apa dibawa-bawa dijunjung? Nggak tahu juga kita. Ya mungkin bisa kita tanyakan nih ke reporter kita, ada Bung Alfiansyah ya. Iya. Ya, selamat sore Bung Pian. Ya, selamat sore Bang Aray dan Bang Agus. Nah, ini selamat tadi kita dengar bahwasannya pelaku ataupun portir pengangkat barang ini sudah dipecat. Kemudian terus tadi pihak Pelni mengatakan ada semacam safety box. Itu seperti apa, Pian? Bentuk safety boxnya itu gimana? Ya, baik Bang Aray dan juga Bang Agus. Ya, memang di kapal Kelut ini itu menurut dari keterangan pihak kapal itu, mereka itu sebetulnya sudah menyediakan safety box. Mana safety box ini terletak di atas kabin kapal begitu, untuk barang-barang penumpang agar bisa diletakkan di sana. Nah, memang kejadian pencurian ini sebetulnya itu kejadian aksi jamret ya yang dilakukan oleh pelaku ini, di mana pelaku ini awalnya itu memepet seorang penumpang wanita yang kebetulan wanita ini mengantongi handphonenya di kantong belakang. Nah, dengan dia ini berpura-pura mendekati si korban dan langsung mengambil handphone dari si korbannya ini. Setelah kejadian itu, dia ini melapor kepada pihak kapal, dan selanjutnya pihak kapal itu melakukan pengecekan kamera pengawas CCTV yang kebetulan di sana ada dipasang untuk melakukan pengamanan begitu, untuk mencegah agar tidak terjadi tindakan pencurian di atas kapal. Nah, setelah dilakukan pengecekan dan ditemukan bahwasannya yang mengambil handphonenya ini merupakan kuli angkut barang di kapal tersebut. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, pihak kapal pun langsung mendatangi rumah dari si pelaku ini dan menanyai soal kejadian tersebut, dan pelaku ini mengakui, dan handphone dari korban ini langsung dipulangkan oleh si pelaku. Begitu, Bang. Pian, ini kan sudah dipulangkan ya, tapi apakah kasusnya tetap berjalan atau bagaimana? Atau damai-damai, atau tetap dilaporkan ke polisi?
Nah, memang kejadian ini tuh agak rumit juga ya Bang, karena si korbannya ini ataupun pemilik handphonenya ini saat ini sudah berada di Batam Bang, dan belum bisa membuat laporan polisi. Nah, handphone tersebut juga sudah dikirim oleh pihak kapal ini ke Batam Bang. Begitu ya, berarti. Handphonenya kalau boleh tahu jenis apa, Pian? iPhone kah? Iya. Jenisnya jenis Android Bang. Oh, Ya. Android. Cuma kayaknya banyak data ya, makanya dikejar ya. Apakah ini kali pertama aksi pelaku atau sebelumnya sudah pernah, Pian? Ya, menurut informasinya untuk pelaku ini baru pertama kali melakukan jambret, namun nggak diketahui secara persis Bang. Apakah ini baru pertama dia ketahuan atau bagaimana? Namun menurut pengakuannya baru sekali Bang dia melakukannya. Sanksinya itu tadi ya, memang dia tidak boleh lagi bekerja sebagai porter di Pelabuhan Belawan ya. Iya Bang, pihak kapal itu meminta agar si pelaku ini tidak bekerja lagi di pengangkutan kapal kelut Bang. Oke. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pian atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Soal yang tadi barangkali bisa didampingi sementara, nanti kita akan ke sana. Terima kasih. Ya Bang, selamat sore Bang Arai dan Sore. Ya, itu laporan dari Pian. Rupanya modusnya copet ya. Copet. Jadi nampak di kantong, pura-pura ditabrak. Iya. Tangan main ya kan. Kakak itu naruh handphone di kantong belakang. Biasa Gimana? perempuan-perempuan memang sering gitu, Bang. Supaya apa itu? Mungkin karena apa ya, kebiasaan itu kayaknya. Itu ya, bukan supaya terlihat lebih Enggak. gitu kan. Enggak. Memang kebiasaan di belakang gini. Padahal itu berbahaya kalau lupa terduduk bisa patah kan. Iya, terus dompet pun kalau di tempat-tempat keramaian seperti itu, iya, ya taruh saja di depan, kalau di belakang gitu, bahaya. Kecuali dompetnya pakai rantai. Iya, itu pun rantainya bisa dipotong ya. Mau gunting pagar dia. Copet zaman sekarang canggih-canggih. Enggak peduli. Enggak boleh lagi dia di situ katanya ya. Sudah bekerja ya. Sudah dipecat katanya. Di seumur hidup lah. Tidak boleh lagi ya. Iya, tunggu kasusnya dingin lah. Berarti harus melupakan cita-citanya dia sebagai kapal laut. Ya, itu berita yang kedua ya. Ini yang ketiga, ini ada apa Bang? Ketiga kita ke kawasan Pantai Timur, ke Batubara dan Asahan dan sekitarnya yang beberapa hari ini dilanda banjir. Betul. Ya, akibat curah hujan yang tinggi dan juga banjir kiriman katanya dari Simalungun. Nah, update terakhir ini yang terendam itu adalah kawasan Sebalai, Kabupaten Batubara, persisnya di Desa Kuala Si Kasim. Ini sebanyak 375 rumah terendam. Variasi ya, ada 20 dari 50 cm, tapi warga kayaknya masih bertahan di rumah masing-masing nih. Oke. Walaupun ini sudah ada mengalami gatal-gatal karena. Oh, ini ada videonya tapi ada videonya, kita lihat dulu videonya. Cari yang parah lagi, yang parah-parah dulu. Rumah Salim tadi lah, Rumah Salim. Dalam. Bang, ini banjir sudah berapa hari di sini? Sudah 2 hari, Pak. Dampaknya ke warga apa kira-kira? Gatal-gatal, Pak. Terus ini apa upaya dari Pemkab yang sudah dilakukan? Ya, yang usahanya untuk saat ini bantuan lah, Pak, yang udah turun. Untuk posko pengungsian udah ada. Obat-obatan pun udah ada, Pak. Tanam-tanaman habis. Apa yang mau disampaikan atas? Kami minta tolong dari Bapak Bupati atau ke Kabupaten Batubara, tolonglah perhatikan desa kami yang sering terdampak banjir. Ucapan apa yang lainnya? Ya. Pak Samad, ini banjir di mana sekarang ini? Ini banjir di Desa Kuala Si Kasim, Kecamatan Sebalai. Ada berapa rumah yang terdampak? Yang terdampak ada 375 rumah dan yang parah ada sekitar 100 rumah. Ini banjir dari mana nih? Ini banjir kiriman dari Asahan dan Simalungun. Memang Kuala Kasim ini adalah tempat kiriman air dari Asahan dan Simalungun. Selanjutnya upaya apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab?
upaya yang sudah kita lakukan, yang pertama BPBD sudah langsung turun semalam, kemudian juga untuk ini hari bantuan dari Bapak Bupati sembako yang beras 5 kilo, kemudian ini juga dari Dinas PU juga langsung memantau untuk menormalisasi. Dan untuk penanganan korban banjir, apakah posko kesehatan sudah didirikan? Ya, posko kesehatan juga ada di Dusun 2, kemudian juga posko BPBD juga ada. Kalau ketinggian air saat ini seberapa? Ketinggian air yang paling tinggi dia 50 cm dan paling rendah 20. Ya, itu dia. Keterangan dari Bapak Waliwala ya. Waliwala camat ya. Ya. Waliwala Sagala. Sagala. Berakhiran A semua, ya. Waliwala Sagala. Iya, bagus ini apanya. Pemilihan pronouns ya pengucapannya. Iya. Pak Waliwala. Pak Waliwala menyatakan bahwa itu merupakan banjir kiriman dari Asahan dan Simalungun. Tapi katanya tempat dari Batubara bukan? Simalungun. Berarti tempat itu perlintasan memang kurasa. Iya, kayaknya begitu. Tempat melintas jalur air sehingga dia singgah dulu kan. Terus kemudian masuk ke wilayah yang agak rendah. Sehingga bertahan di situ, berputar-putar situ. Aku teringat Pak Anies nih waktu itu. Parkir air katanya. Parkir air, betul, ya? Parkir. Berapa tarif itu? Parkir air. Ya, berapa sejam gitu kan, kayak di mall ada mungkin. Ya, ini kita langsung ke reporter kita, ada Alif Al-Qadri. Iya. Wah, kayaknya lagi di atas kapal ya, atau di atas mobil. Harus agak serius. Ya, suara kurang suara Pak Alif. Menggema dia. Cek Bang, masuk Bang. Masuk. Yes. Okay. Alif, ini tadi kan dijelaskan ada 375 rumah yang terdampak. Untuk saat ini total dari keseluruhan data yang sudah dihimpun pihak kecamatan ataupun BPBD sebenarnya sudah ada berapa, Lip? Silakan, Lip. Ya Bang, memang data itu saya jelaskan Bang, memang data itu sudah seluruh di kecamatan Sebalai Bang. Namun untuk data satu kabupaten memang belum kita dapat Bang, karena BPBD masih mengupdate Bang gitu Bang. Nah, sedangkan 375 ini merupakan rumah yang terdampak. Nah, untuk yang parah, air yang masuk sampai ke dalam rumah itu ada sekitar 100 rumah Bang. Gitu, Bang. Ini untuk wilayah yang paling parah itu di kecamatan apa aja sih, Lip? Ya, untuk di Batubara Bang itu kecamatan Sebalai Bang yang paling parah gitu kan. Karena ini merupakan tempat perlintasan air Bang. Memang setiap tahun pengakuan dari warga kecamatan ini langganan banjir gitu Bang. Nah, untuk tahun ini memang nggak begitu tinggi Bang. Namun mereka juga berhati-hati karena ini baru dimulai Bang. Karena air baru naik 2 hari ini Bang. Gitu. Oh, berarti ada potensi untuk lebih parah ya? Lebih tinggi ya apanya ya, airnya. 2 tahun lalu Bang, air mencapai sepinggang orang dewasa Bang. Namun untuk beberapa tahun ini memang air belum sampai segitu Bang. Dan yang paling parah itu pada tahun 2021 lalu Bang. Tadi ada itu Lip, diksi perlintasan air itu mungkin bisa dijelaskan Lip kepada Tribunas barangkali supaya lebih jelas apa sih maksudnya itu perlintasan air gitu. Apakah ada sungai di sana, sungainya meluap atau bagaimana? Ya benar Bang, ini sebenarnya Bang wilayah ini merupakan perlintasan air di mana ada di desa ini ada sungai yang menghubungkan antara air sungai menuju air laut Bang gitu Bang. Nah, dari Asahan yang berada di Kecamatan Meranti dan juga Tinggi Raja turunnya melalui Sebalai ini Bang. Sedangkan kayak Babolon itu di Simalungun juga turun dari sini, sehingga air yang turun dari Simalungun dan juga Asahan ini meluap Bang karena bertemu di desa di Bang? Sikasim ini Bang. Kuala Sikasim Bang gitu. Berarti memang tempat perlintasan ya. Selain permukiman juga persawahan, areal perkebunan juga terdampak ya, Lip? Ya, desa Kuala Sikasim atau juga Kecamatan Sebalai ini Bang merupakan salah satu lumbung padi Bang di Kabupaten Batubara Bang gitu. Nah, untuk saat ini memang persawahan tidak begitu terendam Bang karena memang belum tinggi gitu. Nah, namun keterangan dari warga tadi semalam waktu air naik itu padi-padi sempat terendam Bang.
namun tidak begitu lama air surut bang, gitu. Warga sendiri ada yang sudah mengungsi atau bagaimana, Liv? Ya, untuk warga di Batubara bang saat ini memang belum ada yang mengungsi bang, karena dari pantauan kami tadi air baru semata kaki bang masuk ke dalam rumah, belum sampai selutut. Nah, mereka juga khawatir untuk meninggalkan rumah karena takut barang-barang elektroniknya hilang bang, gitu. Oke, baik. Oke. Ya, baik, tapi belum apa ya, belum ada laporan mengenai korban jiwa hanyut atau apa, belum ya? Belum ya, karena masih ini ya. Ya, belum bang, memang sampai saat ini belum ada laporan korban jiwa bang. Namun hanya warga yang mengeluhkan gatal-gatal ataupun demam bang. Oh iya, karena airnya pun udah kayak kopi susu ya. Jadi mungkin tercampur dengan air drainase, tempat pembuangan gitu ya. Agak keijo-ijoan tuh ku tengok dia kayak matcha latte. Iya. Ya, air ini bang air dari sungai bang, bukan air dari tanah gambut bang, karena lebih parah lagi air tanah gambut bang, karena kita seperti saya semalam itu masuk di asahan bang, baru masuk setengah jam itu kaki sudah gatal-gatal bang, gitu bang. Oke. Ya, mudah-mudahan air tidak sampai sepinggang ya. Kalau sampai sepinggang dia masuk ke berbagai lini ya. Berbagai lini dan, yang bisa menyebabkan kurap kutu air dan kuro. Ya, kuro dan potensi gatalnya luar biasa ya. Iya, betul. Agak bahaya tuh. Iya. Kalau cuma kaki yang gatal masih bisa. Masih bisa. Ini ke berbagai lini. Iya. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Lip. Bang Ray, terima kasih Bang Agus. Selamat sore Medan. Ya, itu kalau dia sampai sepinggang, sedada, ini bahaya. 2 tangan itu, krak ya kan. Kayak Beko Galianse lah ya. Iya, Beko Galianse. Nah itu laporan terakhir dari Alip. Apa ya? Apa namanya? Rutin ya setiap tahun ya. Kayaknya mungkin karena faktor intensitas hujan, dan kemudian letak geografisnya juga. Dan wilayah resapan yang kurang juga itu Bang. Mungkin bisa itu mungkin bisa dibilang itu takdir alam lah ya. Cuma takdir alam karena tempatnya kan lokasinya. Betul. Cuma mungkin dengan teknologi yang ada sekarang bisa dicari solusinya. Bagaimana supaya tidak menjadi rutin istilahnya kan? Tidak parkir lah ya. Tidak air tidak parkir sembarangan. Itu bukan banjir. Baik, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tadi pertama itu ada kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan pimpinan pondok pesantren. Sejauh ini informasi ada 3 korbannya, kemungkinan bertambah ya karena korban juga ada yang takut bicara, tapi satu orang sudah resmi melapor, speak up dan sudah melapor bahkan ya. Iya, betul. Dan didampingi oleh unit perlindungan anak gitu ya dari Kabupaten Langkat begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi soal adanya pencopet di atas kapal gitu ya, KM Klut. Dan pelaku sudah sejauh ini pelakunya sudah dipecat tapi tetap tidak boleh mengudara kewaspadaan karena siapa tahu ada kawanannya. Betul. Tadi sempat kita dapat informasi ada yang bawa apa kan? Iya, ada yang bawa barang pura-pura bantu tiba-tiba dibawa barang lari. Iya. Nah, ini harus tetap hati-hati dan waspada. Dan ketiga tadi soal banjir di wilayah Asahan dan Batubara. Barangkali akan terus update ya karena kemarin juga dari Asahan laporannya sama, ini hari ini dari Batubara. Hari ini Batubara. Ini 2 kabupaten terdampak banjir. Pertama memang akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Udah musimnya sekarang ya. Betul Bang. Kemudian di Batubara karena itu adalah kawasan perlintasan air. Ya. Nah itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tapi seperti biasa sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan, saya sedikit ada catatan kecil ini Bang. Mungkin kita sudah tahu bersama di media sosial itu seringkali muncul video soal adanya pawai sound system raksasa gitu. Nah ini yang mau saya kritisi sedikit sebenarnya.
mungkin pawai sound system ini ada hal positifnya ya. Tadi kalau kita lihat katanya ekonomi terdongkrak. Tapi di sisi lain ada hal yang merugikan menurut saya. Di mana rumah warga jadi rusak, kemudian ada atap yang jebol gitu ya. Kaca pecah, kemudian kemarin saya lihat ada video karena mobilnya nggak bisa lewat, jembatannya malah dirusak. Nah ini di luar Nurul ya. Di luar prediksi BMKG. Saya pun tidak habis pikir melihat ini gitu. Artinya ini dia gambar-gambarnya ya. Sebesar itu gitu, Bang. Oh my god. Nah, ini kalau kita lihat, kalau semuanya menyala, ini gedung pun bergetar gitu ya. Jangankan kita, telinga pun bisa pecah ini. Apalagi ini ya, secara bersama-sama hidup, ya. Betul. Nah, ini bisa dilihat gambarannya cukup banyak. Dan ada beberapa orang yang mengoperasikannya gitu ya. Dan kalau ini melintas di permukiman warga, kita bisa bayangkan seperti apa getarannya. Kemudian informasinya kemarin sampai ada yang meninggal dunia. Nah itu Bang. Ada yang meninggal dunia. Nah ini kan artinya kita di Malang ya, ada yang meninggal dunia di Malang. Artinya kita kok melebih-lebihkan apa? Artinya kok udah kayak pencabut nyawa aja gitu ini. Seorang laki-laki yang lanjut usia jantungnya karena nggak tahan, nggak kuat mendengarkan musik yang dentumannya seperti itu. Betul. Ini kan musik yang diputar kan musik-musik seperti itu pasti kan. Betul. Remix kan. Bukan lagu Widuri, enggak kan. enggak. Bisa kita bayangkan Bang, kalau kita yang mendengarkan sound system pak tertua yang hanya 1 atau 2 itu sudah sakit telinga kita ya. Apalagi sampai sebanyak itu begitu. Nah, tapi apa ininya ya? Faedahnya apa ya? Saya kurang tahu juga apa pertimbangannya. Apakah hanya karena ada dampak ekonominya atau karena ada alasan lain gitu, saya kurang tahu. Tapi barangkali pemerintah di daerah tempat pawai itu diadakan mungkin bisa melakukan kajian lebih lanjut lah, karena efek buruknya lebih, kalau kata kiai-kiai mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, ya kan? Abang bisa lihat sendiri sebesar itu kalau melintas di permukiman seperti apa, genteng rubuh, kaca pecah. Ya, aku tadi sempat ulik-ulik sedikit ya. Ya memang ini sudah berlangsung bertahun-tahun lama ya, terutama di Jawa Timur ya, di Kota Malang. Cuma hanya saja aku masih sampai sekarang apa itunya manfaatnya, faedahnya ya kan? Gitu ya. Karena yang di sound system itu yang dibawa itu hanya bentuknya kan yang ditumpuk-tumpuk ya. Sound system yang tumpuk-tumpuk jadi tinggi kemudian dihidupkan secara bersamaan. Bukan kalau dulu kan banyak kontes otomotif, dan di dalam kontes otomotif itu ada bagian audio audio kontes audio, kejernihannya gitu ya, suaranya, bassnya seperti apa gitu ya. Jadi teknologinya yang dimainkan di situ. Kalau ini kan enggak, bukan teknologi. Ini kayaknya hura-huranya ya, kayaknya tumpuk sebesar itu dihidupkan sebanyak secara bersamaan. Siapa yang paling jago merusak rumah mungkin ya, dan bisa buat orang meninggal, itu yang jadi pemenang kayaknya ini ya. Dan sudah pasti itu tidak ada kenyamanannya sama sekali. Betul. Sudah pasti. Ini yang saya juga agak bingung kok apa gitu ya. Berbeda dia dengan kontes audio yang tadi ya, audio di kontes otomotif dia kan itu. Nggak sampai yang sekencang-kencangnya, nggak dia dicek. ini sedikit kurang frekuensinya atau apanya gitu kan, lebih ke desibel adu namanya. teknologinya lah, ketimbang hura-hura dan ketimbang hura-hura dan ugal-ugalannya menurut saya ini kan, kalau dilihat kan ini cukup ini kan kita hanya ambil gambar yang hanya ada sound systemnya ya. Iya, betul. Tapi ada beberapa gambar juga yang sayangnya itu punya orang lain, ada copyrightnya dan sebagainya. Itu banyak orang di atas itu loh berjoget-joget gitu. Ya kan? Iya. Gitu ya. Iya. Di saat dia berjoget di situ rumah warga hancur gitu ya. Ini yang saya juga rumah kita nih Bang. Itu ada sering bisalah kita lihat di media sosial, apakah itu di TikTok, apakah itu di Instagram gitu kan, dengan sound system yang sebesar gaban gini kan. Ini kan agak aneh gitu. Nggak sakit kupingnya? Mungkin kayaknya gendang telinganya bisa tukar apa gitu ya, bisa diganti gitu ya. Ada beli di Cina mungkin.
Ya mungkin barangkali ya soal sound system ini pemerintah daerah setempat bisa melakukan kajian lah ya Bang ya. Khususnya diatur lah apanya ya. Ya, analisis terhadap manfaatnya ini apa gitu. Apa hanya sekedar mau buat semacam jadi ikon. Kalau menurut saya buat ikon tuh enggak yang gitu. Buat seni musik yang lain menurut saya lebih bermanfaat, bisa kayaknya misalnya orang pun melihat ya apa ini gitu kan, ikon kayak lumping di Jember misalnya kan ada Jember Fashion Festival kan, itu kan dari bahan-bahan yang kadang-kadang kita tidak duga ya. Dan itu kan sudah mendunia memang Jember Fashion Festival kan, lebih keren ya kan. Kalau ini apa manfaatnya? Mungkin kalau orang luar nengok ini apa gitu ya, kok buruk sekali sound sistemnya. Itu kan udah pasti dijamin itu nggak akan bagus, ya kan. Hanya memang kalau keras ya kan, dentumannya bum bam pasti kan rumah hancur kan. Iya. Nah ini yang perlu dikaji lah itu barangkali Bang. Itu mungkin catatan dari saya. Barangkali satu lagi harapan aja ini soal proyek-proyek galian, mudah-mudahan bisa segera selesai lah. Mudah-mudahan masih ada penutupan, masih ada kemacetan, masih ada debu dan masih ada lumpur di saat hujan. Ya, tetap semangat pekerja proyek ya. Tapi mohon segera diselesaikan karena dalam waktu dekat di depan kantor kita juga akan dikorek nanti. Pohon-pohon sudah dipotongi, walaupun kita tidak tahu batangnya ini mau dibawa kemana, apakah jadi uang rokok atau apa. Apakah jadi telenan atau apa kan, nampak ya agak bagus itu memang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Akhirul kalam, Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Thank you.